Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kenikmatan sehingga kita bisa melanjutkan pelajaran kita pada hari ini, yaitu pelajaran bahasa Arab untuk kelas 3 Salafiyah Ula. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar tentang kalimat-kalimat yang sudah kita pelajari kemarin tentang dhamir-dhamir atau kata ganti orang saya, kamu laki-laki, kamu perempuan, dia laki-laki dan dia perempuan. Perhatikan yang ada di latihan yang pertama, tadribul awal, latihan pertama. Tabiku bainal kalimat wassuwar al-munasibah wa akmil al-huruf al-nakis. Tabik bainal kalimat. Jadi tugas kalian adalah nanti mencocokkan, menjodohkan atau menarik garis dari gambar yang ada di bawah ini, dengan kalimat-kalimat yang ada di nomor 1 sampai nomor 5. Tugasnya hanya menarik garis. Kemudian yang kedua, tugasnya adalah mengisi titik-titik yang kosong terlebih dahulu di situ. Misalnya anta titik-titik namu, yang mana kira-kira? Tugasnya melengkapi dan menarik garis dari kalimat yang ada di situ. Saya contohkan nomor 1 misalnya. Anta namu. Itu jodohnya dengan yang nomor 1 yang bagian atas sendiri sebelah kiri. Jadi kalimat yang diisi adalah anta tanamu, seperti itu ya, tanamu. Untuk contoh-contohnya bisa melihat di halaman sebelumnya atau pelajaran sebelumnya yang Ustadz kirimkan tugasnya yang ada di materi sebelumnya bahasa Arab. Oke, yang pertama seperti itu tugasnya. Kemudian melanjutkan tugas yang kedua. Tugas yang kedua adalah tadribus tsani, latihan yang kedua. Uktub kama fil mithal. Tulislah seperti yang ada pada contohnya. Contohnya misalnya yang pertama, Kamalu yanam. Kamal sedang tidur. Berarti contoh di bawahnya misalnya yalbasu, berarti Kamal yalbasu. Nama di awal ini bisa menggunakan nama orang atau menggunakan dhamir kata ganti. Yang penting menyesuaikan dengan jumlah sampingnya atau kata sampingnya. Ketika yalbasu, maka yang harus digunakan di sini boleh menggunakan kata huwa karena dia laki-laki. Kalau laki-laki diawali dengan huruf ya di belakangnya. Yalbasu, yaktubu, yakra'u, misalnya yafturu, semuanya menggunakan ya di awalnya. Jadi digunakannya bisa dengan nama orang, misalnya Arif yalbasu atau huwa yalbasu, misalnya seperti itu bisa. Kemudian sampai bawah nanti silakan dikerjakan semuanya sampai nomor yang ke 10. Dikerjakan semuanya. Contohnya ada di bawah sini, saya contohkan misalnya Kamal yanam. Kamal adalah nama orang, kemudian yanamu artinya sedang tidur. Seperti itu. Oke. Selanjutnya untuk yang kedua, latihan yang kedua sudah usah contohkan di sini, sudah usah tuliskan semuanya. Ini bentuk fi'il madhi. Yang pertama tadi fi'il mudhari yang artinya adalah sedang berlalu. Jadi pekerjaannya sedang dikerjakan. Yalbasu sedang menggunakan pakaian, yal'abu sedang bermain, yaqra'u sedang membaca, seperti itu. Sedangkan yang kedua namanya fi'il madhi. Fi'il madhi atau yang bentuk lampau yang sudah lewat. Jadi artinya telah. Misalnya contohnya yang ada di bawah sini. Kamalu nama. Kamal nama orang, kemudian nama artinya adalah telah tidur. Berarti pekerjaan sudah lalu, sudah lewat, dan sudah dikerjakan. Sedangkan yang pertama tadi, yanamu sedang tidur, berarti sedang mengerjakan pekerjaannya. Sedang dilakukan pekerjaannya. Nah, seperti itu. Contoh yang kedua, ada di sini misalnya. Kamal nama, Kamal sedang tidur.
Kita menggunakan kalimat di bawahnya misalnya labisa. Bisa menggunakan kamal lagi. Kamalu labisa. Ini bisa diisi dengan nama orang atau dhamir huwa bisa. Misalnya huwa labisa, anta labisa, seperti itu. Jadi semuanya bisa digunakan di awal kalimatnya, sama dengan tadi. Untuk memudahkan anak-anak Ustadz semuanya, silakan menggunakan nama orang. Cari di internet nama-nama orang yang ada misalnya Arif, Zaid, kemudian Ahmad, Muhammad. Jadi nanti contohnya seperti itu. Misalnya nomor 1 kita menggunakan nama orang Muhammad labisa atau Zaid labisa, seperti itu. Kemudian yang contoh yang ketiga, tugas yang ketiga adalah membuat bentuk kalimat fi'il amr. Fi'il amr adalah kalimat yang berbentuk perintah. Contohnya ada di sebelah sini. Contohnya, fi'il amr artinya bentuk perintah. Nim ya kamalu artinya adalah nim, tidurlah, ya wahai kamalu, kamal. Jadi perintah untuk tidur. Tidurlah wahai kamal, seperti itu. Untuk contohnya, Ustaz berikan contoh yang pertama dari kata ilbas. Misalnya kita gunakan kata ilbas. Ilbas ya kamal, ilbas ya arif. Jadi kalian hanya menambahkan tambahan huruf ya dan nama orang di belakangnya. Ilbas ya arif, il'ab ya Muhammad, Iqra ya Fatimah, seperti itu. Nanti nama-namanya bebas, menggunakan nama-nama orang boleh. Silahkan cari di internet nama-nama siapa saja yang bisa digunakan. Ada Muhammad, Zaid, Ahmad, Husain, Hasan, dan lain sebagainya bisa digunakan. Demikian tugas hari ini. Silahkan nanti kalau sudah selesai bisa difotokan dengan bagus yang jelas sehingga Ustadz bisa melihat dan mengoreksi nilai dan memberikan nilai semua kegiatan hari ini, tugas hari ini. Tugas yang pertama dan tugas yang kedua. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan lebih lanjut silahkan ditanyakan, bisa melalui grup atau melalui Jabri saja biar lebih enak menjawabnya.